Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM awal 23 dan akhir 171 dari kelas Jarkom IF3D. Nah, di sini saya akan membuat video untuk tugas praktikum jaringan komputer modul 2 yaitu memeriksa frame Ethernet. Nah, untuk yang latihan satu itu yaitu memeriksa header frame Ethernet 2. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu review deskripsi dan panjang header dari Ethernet 2. Di sini ada 6 frame yaitu preamble dengan ukuran 8 bytes, kemudian destination address dengan ukuran 6 bytes, source address 6 bytes, frame types 2 byte, data 46 sampai 1500 byte, dan FCS dengan ukuran 4 bytes. Kemudian langkah kedua adalah memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Nah, di sini untuk memeriksa konfigurasi jaringan bisa menggunakan ipconfig/all yang bisa dituliskan di command prompt. Nanti hasilnya akan muncul seperti yang di gambar ini. Kemudian untuk langkah tiganya yaitu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Nah, untuk gambar yang pertama di sini, tampilan ini menyoroti rincian frame untuk suatu request ARP. Nah, untuk yang gambar berikutnya ini adalah frame untuk balasan atau replay dari ARP. Untuk langkah 4, ini hampir mirip dengan langkah 1, tapi di sini dijelaskan juga deskripsinya untuk tiap-tiap frame-nya. Langsung saja ke pertanyaannya. Di sini untuk yang nomor 1, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Jawabannya itu yaitu destination address ini berisi MAC address tujuan yang panjangnya 48 bit atau 6 oktet. Biasanya diekspresikan atau ditulis sebagai 12 digit heksadesimal. Nah, ini fungsinya sebagai tujuan dari semisal kita meng-ping perangkat lain di jaringan yang kita gunakan saat ini. Kemudian yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Nah, jadi untuk menemukan MAC address dari perangkat yang memiliki IP address tertentu seperti gateway sebelum mengirimkan request. Hal ini karena ARP digunakan untuk memetakan IP address ke MAC address di dalam jaringan lokal. Jadi, sebelum melakukan ping itu si ARP ini akan membroadcast dulu untuk mencari apakah MAC tujuan itu ada atau tidak. Nah, biasanya kalau tidak itu bakal mengembalikan RTO atau request timeout. Kemudian yang nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, untuk yang frame pertama itu ada di gambar ini. MAC address dari source-nya adalah yang bagian ini dari F0, 1F, AF, 50, FD, C6. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 oktet atau 12 digit. Yang tiap oktetnya ini dipisahkan dengan titik 2. Oke, kemudian sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIC dalam balasan ARP. Untuk yang balasan berarti ada di contoh gambar yang nomor 2 di sini. Untuk OUI itu ada di tadi vendor UI dari source balasan berarti source. Oke. Kita untuk source berarti ada di source di sini. Untuk OUI-nya itu adalah 3 digit awal dari MAC address-nya. 3 oktet pertama atau 6 digit awal dari MAC address source. Yang mewakili di sini Netgear. Kemudian itu untuk yang OUI. Terus bagian mana dari
MAC address yang merupakan UUI. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada di bagian MAC address-nya, yaitu 3 oktet awal atau 6 digit pertama dari MAC address source, karena yang diminta di sini source-nya. Kemudian untuk sebutkan nomor seri NIC dari source. Untuk nomor serinya itu ada di 3 oktet terakhir dari MAC address-nya atau 6 digit terakhir dari MAC address ini. Itu untuk yang pertanyaan uh, terkait memeriksa frame Ethernet 2. Kemudian untuk latihan 1 di sini saya akan melakukan menangkap dan menganalisis frame Ethernet menggunakan Wireshark. Langkah yang pertama yaitu mengetahui IP address dari default gateway pada PC saya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan IP config pada command prompt atau cmd. Kita bisa masuk ke menu start. Kalau di Windows kita bisa tuliskan cmd. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian untuk mengecek konfigurasi dari jaringan PC ini, kita bisa menggunakan ipconfig /all. Enter. Kemudian kita cek yang di bagian WiFi di sini. Dan untuk IP address-nya itu dari PC ini adalah 192.168.1.7. Dan default gateway-nya 192.168.1.1. Oke. Kemudian mulai menangkap traffic pada NIC PC. Nah, di sini saya akan mencoba membuka Wireshark. Nah, di sini saya akan menggunakan yang jaringan WiFi ini, kemudian pilih start di sini. Nah, di sini banyak paket yang ada di lalu lintas jaringan yang saya gunakan saat ini. Kita bisa stop di sini. Atau kita bisa filter kemudian sesuai dengan di sini kita akan memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP saja. Jadi untuk memfilternya kita bisa masukkan di apply a display filter di sini. Kita tuliskan ICMP. Nah, kalau hijau seperti ini berarti sudah bisa, kita enter aja. Nah, di sini udah hilang semua untuk jaringan barusan atau paket barusan. Kemudian sudah langkah 4 dari jendela command prompt. Sekarang saya akan mencoba ping default gateway dari PC saya. Jadi tadi kan kita udah tahu default gateway yaitu ini. Saya akan coba ping. Sebelum itu saya akan start dulu di Wireshark. Continue with the setting. Kemudian saya akan ping dari default gateway-nya. Di sini sudah muncul. Saya akan coba stop di sini. Kemudian langkah 5 udah dihentikan. Kemudian langkah 6, periksa request ping pertama dari Wireshark. Oke, jendela utama Wireshark dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, di sini jendela atau Windows utamanya dibagi jadi 3 bagian. Ini untuk yang panel daftar paket, untuk yang ini paket details, dan yang ini paket bytes. Kemudian saya akan mencoba mengklik frame yang pertama. Kemudian saya lihat ping request di bawah judul info. Bisa baris pertama rincian paket baris ini, kemudian baris kedua untuk panel rincian menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Saya coba klik untuk yang frame pertama di sini.
Nah, di sini bisa kita lihat untuk detail paketnya ada beberapa ini. Dan juga untuk yang Ethernet 2 ini kita bisa lihat lebih rinci lagi. Untuk destination di sini juga kita bisa lihat MAC address-nya. Untuk source juga kita bisa lihat MAC address-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan untuk yang latihan 2. Apa MAC address dari NICPC? Nah, jadi kita bisa untuk melihatnya kita bisa klik yang frame pertama. Di sini karena source-nya IP dari PC kita bisa lihat di sini tadi untuk IP-nya 192.168.1.7. Nah, untuk source-nya udah benar di sini. Sekarang apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari NIC PC. Berarti MAC address-nya karena di sini source-nya adalah IP kita, otomatis di sini source-nya MAC address-nya adalah IP kita. Berarti yang ini E8FB1C4FBA93. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2, apa MAC address dari default gateway-nya? Berarti karena tujuannya tadi default gateway, otomatis di sini untuk default gateway-nya masuk ke bagian destination. Kemudian MAC address-nya yaitu yang di atasnya sini. Dari B0, 8B, 92A6, B1, 10. Kemudian Anda dapat mengklik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan terkait Ethernet 2. Kita sudah melakukan ini. Kemudian jenis frame apa yang ditampilkan di Ethernet 2 ini? Nah, di sini ada frame destination, kemudian ada frame source, kemudian type-nya. Nah, ini untuk yang data, ini IPv4 ini, kemudian yang sebelahnya itu adalah frame type. Yang sebelahnya adalah frame type. Untuk yang IPv4 ini adalah datanya. Jadi, apa aja yang ditampilkan ada 4, yaitu destination, source, type dari frame-nya, dan juga datanya yang dibungkus dalam IPv4. Kemudian ini sudah. Dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Adalah bahwa data mengenai informasi IPv4, address source, dan destination. Mana IP address dari source dan mana IP address dari destination. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia untuk yang source-nya IP address-nya yaitu 192.168.1.7 dan destination-nya adalah 192.168.1.1. Itu dia. Kemudian yang 3, Anda dapat mengklik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian itu dari frame. Dalam panel Packet Bytes, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apakah disorot apa yang disorot dalam panel Packet Bytes. Nah, kita klik yang Internet Protocol Message ini. Nah, kita bisa lihat di panel panel bytes, Packet Bytes. Di sini ada yang bagian yang disorot. Nah, pertanyaannya bagaimana mengeja 2 oktet terakhir yang disorot? Nah, di sini dua oktet terakhir yaitu 68 dan 69. Di sini juga kita bisa lihat untuk mengejanya yaitu dua digit terakhir ini yaitu H dan I. Oke, untuk yang nomor selanjutnya, klik frame. Selanjutnya di bagian atas dan periksalah frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dan source
dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Kita klik yang selanjutnya berarti yang frame kedua di sini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk destination dan source-nya itu sudah kebalik ya. Untuk yang source-nya tadi merupakan IP dari PC kita, sekarang untuk source-nya adalah default gateway dari PC kita. Kemudian yang destination-nya tadi adalah default gateway dari PC kita, sekarang menjadi IP MAC address dari PC ini. Untuk IP ada di bagian sini ya. Ini untuk 192.168.1.7 adalah IP address saya dan destination-nya adalah default gateway. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa posisinya sudah tertukar antara source dan destination. Kemudian untuk yang nomor 5 sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device dan MAC address dari destination. Berarti di sini untuk destination-nya adalah MAC address dari PC kita. Di sini E8 FD1C4F93. Oke, yang selanjutnya adalah menangkap paket host jauh. Klik icon start capture untuk memulai suatu tangkapan WhatsApp baru. Oke, Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelum ke suatu file sebelum mulai tangkapan baru. Klik continue, oke, buka jendela command prompt. Dan di sini kita coba untuk ping ke luar lokal. Di sini kita bisa start lagi untuk WhatsApp-nya dan continue without saving. Kemudian kita masuk ke CMD lagi. Kita akan ping www.cisco.com. Sudah masuk juga di sini. Kita stop lagi seperti tadi. Oke. Sudah, kemudian nantikan periksa paket baru dalam panel daftar dari WhatsApp. Di sini ada paket-paket baru setelah kita ping ke cisco.com. Kemudian di sini masuk ke pertanyaan dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination. Untuk yang pertama berarti kita klik lagi di frame pertama di sini. Kemudian untuk yang source-nya adalah E8FB1C4FBA93. Kemudian untuk yang destination adalah B0-8B92A6B110. Itu kemudian sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. IP address untuk yang source berarti untuk yang source 192.168.1.7 dan yang destination 182.26.109.3. Atau kita bisa lihat di sini juga sama ya seperti yang di bawah. Kemudian bandingkanlah address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Nah, jawabannya itu ketika ping diarahkan ke host di luar jaringan lokal, dalam contoh ini yaitu kita coba ping ke www.cisco.com, IP address destination-nya berubah sesuai tujuannya. Sementara untuk MAC address-nya itu tetap sama karena komunikasinya melalui gateway. Jadi kita tetap melalui gateway untuk mengakses www.cisco.com ini. Oke, itu dia. Untuk yang keempat itu field preamble mengandung ini untuk jawabannya kita cek dulu. Ini jawaban untuk yang nomor 4.
kenapa field preamble itu tidak ditampilkan? Intinya, inti dari soalnya itu. Jadi, field preamble itu mengandung bit-bit sinkronisasi dan diproses di tingkat hardware, jadi tidak ditampilkan di layar. Itu jawabannya. Oke, udah semua. Mungkin itu saja yang bisa saya eh, demokan dan juga saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas modul 2 Jarkom ini. Jika ada salah kata maupun salah jawaban, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.